Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik orang benar, taat firman, dan beriman. Orang benar, taat firman, dan beriman. Mari kita baca nats renungan kita yang melandaskan topik ini yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sekali lagi, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada satu slogan yang luar biasa, dan slogan ini melekat kepada satu produk, ya, minuman jamu yang juga menjadi favorit saya, saudara. Ya, itu harus selalu ada di rumah karena itu sangat penting. Ya, slogan itu adalah orang pintar minum tolak angin. Bukan karena saya ingin disebut pintar lalu kemudian tolak angin harus ada di rumah, bukan saudara. Tetapi yang saya mau katakan bahwa memang jamu ini cukup baik ya untuk kesehatan kita. Ya, jamu yang diracik dari unsur-unsur herbal, saudara ya, bukan unsur-unsur kimiawi tapi herbal, saudara. Nah, dari madu dan seterusnya. Nah, yang menarik dari slogan ini, orang pintar minum tolak angin, saudara, ini ternyata cukup berhasil membuat produk ini diterima di kalangan Indonesia lah, bahkan sampai ke luar negeri. Satu kali saya melihat satu reviewnya ya di Amerika, begitu sangat diminati, saudara. Ya, tidak hanya orang-orang Indonesia yang ada di sana, juga orang-orang Barat, saudara. Mereka senang dengan jamu ini, saudara. Nah, slogan ini saya kira sangat cerdas dibuat ya. Sangat cerdas karena tidak hanya menyentuh pasarnya sehingga membuat dia disukai. Ya, sudah sekian lama tolak angin ada, tetap menjadi satu racikan yang sangat baik, bahkan dengan saset-sasetnya yang begitu sangat praktis, saudara. Ya, selain itu juga tolak angin ini atau orang pintar minum tolak angin ini, saudara, menjadi satu slogan yang menggelitik saya pada pagi hari ini. Kalau orang pintar dalam slogan ini minum tolak angin, bagaimana dengan orang benar? Orang benar minum apa, saudara? Memang sepele pertanyaan ini, saudara. Tetapi untuk menjadi orang benar, sungguhlah sangat penting. Ya, benar adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan, saudara. Ya, dari integritas kehidupan kita hari ke hari. Ya, menjadi orang benar atau tidak itu merupakan penilaian yang sangat penting di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca ini. Dan kita akan menjadi benar. Menjadi benar berarti kita menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Berarti menjadi benar ini satu proses, satu kualitas hidup yang harus ditampilkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan ukurannya ada, saudara. Ya, adalah bagaimana menaati apa yang diperintahkan kepada setiap kita oleh Tuhan tentu saja. Nah, saudara, sekali lagi, menjadi benar atau menjadi orang benar itu sangat penting. Ya, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang namanya disebut benar di mata Tuhan. Sebut saja seperti Nuh, saudara. Ya, pribadi yang benar di mata Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana mereka berada di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Ayub, ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain, saudara. Ya,
Firman Tuhan secara jelas menyatakan sebagai berikut, saudara. Ya, kita lihat firman Tuhan berkata begini. Di dalam ayat yang ke-17 di pasal 6 ini, saudara. Dan ayat 18. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perhatikan dengan baik, saudara, ayat-ayat ini, saudara, begitu luar biasa. Kita diperintahkan untuk melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, supaya hal yang baik dan benar di mata Tuhan ini mengerjakan kemudian hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Bahkan peringatan-peringatan dan ketetapan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Taurat Tuhan, itu sangat baik buat kita sesungguhnya, saudara. Nah, sejauh apa kita menempatkan firman itu atau Taurat Tuhan itu sebagai sesuatu yang menjadi pedoman atau pembentuk nilai-nilai hidup kita, itu akan menentukan sebenar apa kita atau sebaik apa kita di hadapan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini sangat penting kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Memang betul iman kepada Yesuslah yang membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh iman percaya kepada Yesus. Tapi tidak berhenti hanya sampai mengenal dan percaya kepada Yesus. Perlu satu proses perubahan, saudara. Ya, perubahan dari tidak menaati firman Tuhan menjadi orang yang taat kepada firman. Ini hal yang pertama, saudara. Menjadi benar atau orang benar itu harus taat kepada firman. Orang benar harus taat kepada firman. Inilah yang diungkapkan dalam ayat ini, saudara. Ketika dikatakan di dalam ayat yang kita baca ini, ya, panggilan itu diawali dengan kata apa? Haruslah. Kata harus di sini kalau kita perhatikan, saudara, bukan dipakai sebaiknya atau misal hendaknya, semoga, kiranya misalnya. Ya. Misal sebaiknya kamu berpegang pada perintah Tuhan. Bukan, saudara. Atau semoga kamu berpegang pada, bukan. Tetapi haruslah. Ini kalimat perintah, saudara. Haruslah. Ini berarti menjadi orang yang melakukan segala sesuatu yang benar dan baik di mata Tuhan. Dengan berpegang pada perintah, peringatan, ketetapannya. Itu merupakan hal yang tidak bisa, tidak harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan, mutlak. Harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang benar berarti menjadi orang yang berpegang kepada perintah Tuhan. Yang meletakkan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya. Melakukannya di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita mau tetap berada di dalam keadaan baik, dalam sikap hidup orang yang benar atau menjadi benar, maka tidak ada cara lain. Kita harus taati firman Tuhan. Dan kepada orang benar, Tuhan menjanjikan banyak hal, saudara. Bukan saja keselamatan kekal menjadi bagian kita, tetapi sepanjang kita hidup di dunia ini pun, kita akan ada di dalam providensia Allah. Kita akan ada di dalam pemeliharaan Allah yang penuh dengan kasih setia yang tak terbatas. Mazmur Daud mengatakan demikian, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Menjadi orang benar berarti menjadi pribadi di mana mata Tuhan tertuju kepadanya. Menjadi pribadi yang menjadi pusat perhatian Allah. Menjadi pribadi yang doa-doanya didengarkan oleh Allah. Saudara, kalau saudara hendak diperhatikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, ya, dituntun oleh Tuhan, doa-doa kita didengarkan olehnya, seruan kita dia pedulikan, kita harus menjadi orang benar. Menjadi orang benar yang taat kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, bukankah ini justru semestinya melegakan kita? Ya,
Sama seperti ketika saya sedang baru pulang berpergian dan saya merasa rasanya masuk angin, dan saya berpikir setiba di rumah saya akan ambil sebungkus tolak angin dan saya minum sebagai orang pintar, saudara. Dan sesaat setelah saya minum saya akan merasa lega. Bukankah menjadi orang benar itu kemudian akan melegakan kita, akan membawa kita ke dalam rencana Allah yang besar? Amin, saudara. Ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Ada orang benar yang menaati firman, yang memegang perintah Tuhan, dengan orang yang tidak memegang perintah Tuhan, atau yang sering disebut sebagai orang fasik, seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 5-6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada perbedaan, saudara. Tidak hanya di dalam perjalanan hidup mereka, akan tetapi akibat dari perjalanan hidup yang kita jalani di dunia ini, apakah kita sebagai orang benar atau sebagai orang fasik, berujung kepada tujuan yang berbeda. Orang benar akan bertujuan kepada kekekalan, dan orang fasik atau orang yang tidak memegang perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, akan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudari yang saya kasih, orang benar akan masuk ke dalam kekekalan. Orang benar yang telah dibenarkan oleh Yesus, iman kepada Yesus, itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, syarat untuk dipandang benar oleh Tuhan, yang pertama, kita melakukan perintahnya. Amin, saudara. Ini syaratnya, saudara. Kita melakukan perintahnya. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 5-6 tadi, saudara, dikatakan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, di dalam Ulangan pasal 5 ayat 25 tadi yang kita baca, saudara, ya, di sana dikatakan syaratnya adalah kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah Tuhan itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkan kepada kita. Ya. Dan hal yang kedua, saudara, untuk menjadi orang benar seperti apa yang dicatat di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Ya, dikatakan sebab di dalamnya berarti dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hal yang kedua, menjadi orang benar tidak hanya taat kepada firman, tetapi yang kedua, saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Inilah ciri orang yang benar. Kita tidak hanya cukup berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, tetapi kemudian kita tidak melakukan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, ketika Tuhan berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada perlindungan, kepada tuntunanku, kepada pemeliharaanku. Lalu kemudian kita justru sebaliknya mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan harta kekayaan dunia ini. Sesungguhnya kita tidak percaya kepada Dia. Orang yang benar adalah orang yang hidup oleh karena iman. Oleh karena iman kepada Yesus yang telah menyelamatkan, menebus dosa-dosanya, yang telah menebus kehidupannya, telah mengampuni dosa-dosanya. Ya, itulah yang membawa kita ke dalam sikap hidup orang benar. Sekali lagi, tidak akan cukup jika kita hanya mengaku sebagai murid Yesus, tetapi masih hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Bukannya menaati firman, tetapi sebaliknya malah melakukan hal yang bertentangan dengan firman. Oleh karena itu, saudara, pada pagi hari ini penting sekali bagi kita untuk menjalankan segala perintah Tuhan secara tepat dan setia. Amin. Lalu memiliki iman di dalam menghidupi setiap jalan-jalan kehidupan kita. Jadi syarat yang pertama, saudara,
Kita menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah Tuhan. Ya, dengan setia, dengan penuh ketaatan di hadapan Tuhan. Itulah yang akan membenarkan kita. Lalu yang kedua, saudara, jika kita memiliki iman kepada Yesus, kita hidup di dalam iman kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia. Maka dengan demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang di hadapan Tuhan dinilai menjadi pribadi-pribadi yang benar. Amin, saudara. Pagi hari ini, orang benar, taat firman, dan beriman. Kiranya sepanjang hari ini, kita terus hidup dalam ketaatan yang dipimpin oleh iman kepada Yesus. Amin, saudara. Dan apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.